Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Seundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada sore hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di sekitaran teman-teman. Ya, itu doa yang terbaik buat teman-teman dari saya, yaitu kan selaku penderita anxiety GERD psikosomatis pula. Pokoknya penyakit ini sangat indah, sangat nikmat, sangat indah, sangat sekali terasa manfaatnya untuk kita, sangat terasa sekali sensasinya untuk kita, karena jika kita memang merasakan sensasinya luar biasa ya teman-teman, kerasa banget buat kita itu kan, terutama para penderita anxiety itu pokoknya luar biasa lah. Oke teman-teman, kali ini ingin menjelaskan dari saya kambuh sampai dengan sekarang, bukan masalah sensasi tetapi proses penyembuhan saya, proses penyembuhan dari, artinya saya ingin mencoba meluangkan waktu. Ya udah, jangan nembok ini, nggak boleh megang ini, jangan ya. Jadi saya ingin meluangkan waktu untuk berbicara pertanyaan yang muncul di kolom komentar saya kemarin. Apa sih gitu kan bisa secepat itu, mang kepang letikan baju dadinya anu putih di mah aku rena batik. Nah, jadi beberapa hal ini teman-teman ya, ada 6 hal yang harus kita lakukan selama penyembuhan, dan saya sudah mencatatnya gitu, karena saya iseng aja gitu kan, saya cari metode yang pas untuk saya sendiri, akhirnya ketemu. Ya, pertama teman-teman yang saya ingin bahas itu, ini proses penyembuhan asam lambung ya. Proses penyembuhan asam lambung yang pertama adalah masalah hidup. Nah, masalah hidup itu yang pertama adalah tingkat ketenangan hati ya. Ketenangan hati ini yang paling tinggi mempengaruhi asam lambung gitu kan, karena orang asam lambung anxiety itu ketenangan hatinya kurang ya biasanya, jadi nggak tenang banget, bahkan terlalu panikan. Nah, saya kemarin itu gitu ngerasainnya, jadi panikan yang terlalu tinggi buat saya gitu kan, akhirnya yang menyebabkan saya mau ke UGD, mau ke sana, mau ke sini lagi gitu, karena memang ini masalah hidup itu pertama dapat tingkat ketenangan hati. Ketenangan hati saya itu kemarin itu kacau. Biasanya orang yang sudah bisa menenangkan hatinya akan lebih mudah untuk mengatasi asam lambung gitu kan, asam lambung dan anxiety ini. Jadi masalah hidup yang pertama adalah ketenangan hati. Kenapa sih ketenangan hati itu perlu? Karena ketenangan hati di sini adalah salah satu bentuk untuk menyesuaikan pencernaan kita. Ketika kita hatinya tenang ya, maka lambung kita pun akan ikut tenang. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau misalkan hatinya kita tidak tenang, maka pencernaan kita pun akan tidak ikut tenang. Bahkan ya mengalami sensasi ataupun berbagai macam yang dirasakan oleh kita. Itu yang pertama, masalah hidup berkaitan dengan ketenangan hati. Nah, setelah kita hatinya tidak tenang, yang kedua itu adalah kecemasan. Timbul kecemasan. Dari untuk pengobatan lambung itu, yang pertama ya kita ya kecemasannya itu. Nah, lalu bagaimana sih untuk menekan supaya kecemasan itu tidak terlalu tinggi? Rata-rata orang yang sudah terkena tidak tenang hati, kemudian lari ke panik, maka dia itu akan cemas. Nah, kita perlu untuk menekan kecemasan itu. Nah, kecemasan itu sebetulnya banyak sekali untuk dilakukan. Bisa dengan obat dari dokter ataupun psikiater. Nah, itu untuk menekan kecemasan. Bisa juga kita dengan ya apa ya, berinteraksi dengan sesama teman atau berinteraksi bersama pekerjaan kita. Karena gini teman-teman, orang cemas itu ada yang posisinya cemas di luar, ketika di rumah tidak cemas. Ada yang cemas di rumah tapi ketika di luar rumah dia tidak cemas. Nah, itu orang cemas. Bahkan mendengar apapun, geluduk, hujan dan sebagainya, itu menjadi kecemasan buat dia gitu kan. Nah, itu sendiri kecemasan itu jadi bisa
ditekan ya. Salah satunya mungkin dengan obat penunjangnya dari dokter, ya sejenis obat seperti yang saya konsumsi itu diazepam gitu kan, atau ya terserah lah, yang saya hafal itu aja yang pernah saya konsumsi gitu kan, yang membuat saya ngeplay. Tapi itu berdasarkan resep dokter ya, bukan sembarangan. Kita tidak bisa membeli sembarangan ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya kecemasan itu bisa muncul lagi tidak? Saya rasa bisa ya. Kecemasan itu muncul bisa, tetapi memang kalau misalkan orang normal itu tidak berlebih. Biasa aja. Nah, tetapi bagaimana dengan kita yang pernah merasakan sembuh, merasakan lagi, biasanya sudah tahu kuncinya dan dia akan mudah gitu kan dengan seperti itu. Atau misalkan melupakannya cepat gitu kan, atau mudah sekali gitu kan. Nah, seperti itu. Itu yang kedua adalah kecemasan. Yang ketiga, menjaga makanan agar kondisi lambung kita betul-betul fit ataupun betul-betul kembali seperti semula, bekerja dengan semaksimal mungkin. Nah, kenapa sih makanan sebetulnya ada yang berpengaruh, ada yang tidak? Tergantung kita bagaimana makanan itu masuk ke dalam lambung kita, seperti itu. Ya, masuk ke. Ya. Nah, makanan ya. Jadi menjaga makanan. Bisa saja kita menjaga makanan. Makanan tidak boleh berlebih, kemudian makanan yang cocok untuk kita cari, makanan kita yang tidak cocok untuk kita hindari. Jadi teman-teman harus paham sampai situ bahwa menjaga makanan itu perlu untuk kesembuhan asam lambung kita. Seperti itu ya. Nah, kemudian menjaga makanan juga teman-teman bisa dilakukan oleh teman-teman kalau teman-teman sudah paham betul terhadap makanan yang menjadi pemicu asam lambung itu naik lagi bagi teman-teman. Karena gini, makanan pemicu asam lambung itu setiap orang akan berbeda-beda. Setiap orang itu akan berbeda reaksinya gitu kan. Karena apa ya? Asam lambung tahu sendiri lah. Ada yang makan ini cocok, ada yang makan ini tidak cocok. Nah, seperti itu gitu kan. Jadi kita harus tahu tentang bagaimana cocok dan tidaknya makanan itu untuk diri kita. Makanya rajin-rajin aja mencatat. Kalau saya kan udah ketuaan Tuhan, cuka, oke lah, nggak makan lagi saya. Trauma lebaran kemarin saya sampai, aduh, betul-betul itu cuka itu, aduh, saya nggak mau lagi tuh makan cuka. Itu. Kemudian ya, selain daripada menjaga makanan, menjaga juga asupan makanan, teman-teman, jangan berlebihan. Ya, makan kita para penderita GERD itu jangan terlalu banyak-banyak, sedang-sedang aja. Kalau banyak-banyak yang menyebabkan kita biasanya asam lambung itu naik. Saya yakin itu gitu kan, kalau berlebihan. Ya. Nah, kemudian ya kalau misalkan obat penenang ya, dari kita obat penenang, baik penenang lambung, baik penenang kecemasan, itu tergantung orang bagaimana dia menanggapi kecemasan dan lambungnya itu. Emang lambung bisa ditenangin? Bisa lah gitu kan. Lambung itu asam lambungnya bisa ditenangin dengan minum obat penekan asam lambung yang jenis generik boleh, PPI boleh, semacam lansoprazol, omeprazol dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang kelima, kita mengobati obat itu dengan herbal, boleh banget gitu kan. Cuma memang kalau herbal kan teman-teman efeknya agak sedikit lama daripada obat kimia yang kita gunakan gitu kan. Kalau obat herbal itu biasanya apapun jenisnya, apapun bentuknya herbal, kalau cocok untuk teman-teman ya lanjutkan, kalau misalkan tidak cocok ya jangan dilanjutkan, seperti itu ya. Nah, jadi itu untuk masalah herbal. Dan herbal sendiri teman-teman, wah banyak sekali di online gitu kan, dari A sampai Z, dari yang bisa menyembuhkan atau yang ampuh, dari yang murah sampai dengan yang mahal. Ya itu macam-macam sekali, banyak sekali jenisnya, tergantung kita mau milih yang mana gitu kan. Dari yang kunyit, dari yang temulawak, wah udah macam-macam. Nah, yang terakhir itu adalah vitamin, teman-teman. Ini penting. Kenapa kita harus minum vitamin? Karena orang yang penderita asam lambung itu rata-rata kurang cocok gitu kan, kurang cocok
vitaminnya kurang cocok kalau kita tidak minum vitamin. Biasanya penting sekali kita minum vitamin. Vitaminnya apa ya? Untuk apa ya? Menyederhanakan ataupun menekan otot-otot kita itu tidak tegang, seperti vitamin B kompleks itu boleh teman-teman. Saya juga minum IP ya, yang murah aja. Yang 10.000 saya beli itu sekitar 59 kapsul dan hasilnya ya sangat terasa ke dalam tubuh kita. Nah, pertanyaannya boleh tidak diminum setiap hari? Boleh. Yang penting diimbangi dengan air putih. Kita minum air putih. Ya, jadi itu adalah salah satu cara kita mengobati asam lambung atau GERD gitu kan. Asam lambung atau GERD ataupun asam lambung yang berlebih. Ya, pokoknya itu ya. Itu teman-teman. Adapun kecemasan nanti kita akan bahas lagi lah, gitu kan. Saya udah berkeringat karena hari ini jam berapa nih? Jam 3 sore kalau tidak. Ya, jam 3 sore. Saya bentar lagi mau berangkat main bola. Nih, si ganteng nih, si Biru udah datang motornya. Saya tinggal mau berangkat karena melewati beda ini ya, beda kota. Kalau ini kota Serang, main bolanya di kota Tangerang. Jadi lumayan jauh gitu kan. Ya teman-teman, itu saja salam sembuh dari saya, dari Seondi. Teman-teman tetap sehat, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.